Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Road to Core Basic Training yang diselenggarakan oleh Univision. Ini adalah Road to Core perdana kita. Saya ucapkan selamat buat Anda yang sudah bergabung di batch pertama ini. Cukup lama Basic Training Road to Core ini kita serahkan kepada para leader masing-masing. Baru tahun ini tahun 2024 kita akan mulai selenggarakan bersama-sama lagi protokol, dan tujuan kenapa dibuat online agar seluruh universitas di seluruh Indonesia bisa bareng-bareng sama kita untuk belajar. Nah, apa sih protokol teman-teman? Protokol itu adalah training dasar bagi agen pemula untuk memahami hal-hal dasar dan prinsip-prinsip yang terbukti selama ini berhasil dalam bisnis ini. Anda dapat menghemat waktu, memperkecil resiko kegagalan, finansial waktu. Ini akan diadakan satu minggu sekali oleh universitas setiap hari Minggu jam 7 malam, kecuali ketika kita ada pertemuan besar seperti Laktudi atau Confusion. Nah, kenapa sih Road to Core ini kita adakan, teman-teman? Agar ini membuat waktu teman-teman mengajari orang baru itu semakin efisien, efektif. Teman-teman, kita tahu bahwa kita ingin di Univision ini kita membangun sebuah organisasi yang bersistem, di mana tujuannya agar ke depan nanti duplikasinya akan terjadi dan Anda pun tanpa, meskipun bisnis suatu saat tidak lagi Anda handle atau Anda tidak bisa mengendal bisnis lagi karena segala suatu hal, tetapi dengan adanya sistem bisnisnya bisa tetap berjalan. Nah, bagi Anda yang mulai bergerak untuk mensponsor orang baru, di mana mulai banyak pertumbuhan new apps dalam timnya, maka RTC ini menjadi sebuah basic yang sangat krusial sekali untuk Anda sosialisasikan ke tim Anda. Jangan jadikan diri Anda sebagai pusat pengetahuan informasi di mana seluruh grup Anda itu bertanya dan Anda menjawab. Kalau Anda menjadi pusat center dari bisnis Anda, maka Anda mungkin akan punya bisnis, punya duit, tapi Anda nggak punya waktu. Ketika grup Anda banyak bertanya hal-hal yang basic, kembalikan lagi, dijawab sedikit, dijawab sekilas, kemudian arahkan ke RTC. Arahkan selalu tim Anda untuk hadir di RTC agar mereka bisa memahami prinsip dasar untuk di sini. Nah, mempunyai orang baru adalah satu hal yang menarik. Mensponsor orang baru adalah darah segar yang membuat kita bersemangat lagi, teman-teman. Tetapi perlu diingat, kalau dari awal duplikasinya sudah melenceng, maka kedepannya akan menjadi semakin tidak karuan organisasi Anda. Saya sarankan bagi Anda yang sudah mensponsori orang baru adalah langkah pertama, kalau dari Allianz, di mana orang baru, agen baru, wajib mengikuti BTP, Basic Training Program yang diadakan oleh Allianz, di mana di Basic Training Program itu, orang baru kita, agen baru kita akan diajari tentang prinsip-prinsip dasar tentang asuransi, tentang proteksi, tentang produk, tentang etika, kode etik dari seorang agen asuransi, hal-hal yang berkaitan dengan legal dan administrasi, itu akan diajarkan di BTP. Nah, basic training RTC ini yang diadakan oleh Univision, Road to Core ini bukan basic dasar pengetahuan tentang bagaimana bergerak dan menjalankan bisnis ini. Mengetahui tentang mindset yang benar tentang bisnis ini, bagaimana membuat daftar nama dan bagaimana melakukan presentasi, follow up, alat bantu, dan segala sesuatu hal yang basic tentang bisnis ini. Jadi orang baru kita atau agen baru kita wajib ikut BTP dari kantor, dan menurut saya sangat penting dan krusial sekali untuk mengikuti RTC ini. Sehingga Anda tugasnya jadi ringan sekali. Anda tidak perlu mengajari A to Z-nya tentang bagaimana how to build this business. Anda cukup promosikan dan rekomendasikan mereka ikut ke RTC. Cara ini lebih mudah diduplikasi oleh tim Anda daripada Anda harus mengajarkan ke dia bahwa untuk ngajarin orang baru, Anda yang harus hebat dan harus ngajarin step by step satu persatu, betul nggak? Lebih mudah bagi tim baru kita itu mengajarkan ke orang barunya untuk belajar basic datang ke RTC. Dengan membayar 120.000, Anda bisa riset lagi di batch-batch berikutnya untuk materi-materi yang Anda belum bisa paham. Misalkan ada materi, kebutuhan materinya Mbak Shirley atau materinya Mas Santo atau siapapun nanti pembicaranya, ketika Anda belum menguasai sepenuhnya, Anda bisa mengulang lagi dari mindset berikutnya. Gitu. Nah, ini beberapa hal kenapa Anda perlu basic training, gitu kan? Ya, setiap perusahaan pasti ada training dan segala macam. Tapi intinya teman-teman, kita selalu bicara di koridor duplikasi. Basic training penting untuk sebagai sarana bagi kita mengajarkan hal basic buat orang baru.
Dan ini yang perlu diduplikasikan. Oke, pembicara pertama akan dibuka dengan seseorang yang sangat hebat. Kita kenal cukup lama beliau bicara ini, dan beliau kita percayai untuk membuka acara ini karena ini menjadi krusial. Maafnya ini sangat krusial yang mendasari kita semua untuk kita bergerak di bisnis ini. Teman-teman semuanya ingin sukses nggak? Ingin ya? Mau, semuanya pasti mau sukses. Nah, ternyata gini loh teman-teman, sukses itu enggak kebetulan. Sukses itu ada ilmunya. Menjadi seorang miliarder, menjadi miliuner, itu ternyata ada ilmunya, ada caranya, dan tidak bisa kebetulan. Kalau memang kebetulan, kalau memang enggak ada caranya, pokoknya ngawur bisa jadi, semua orang udah jadi miliarder. Tapi kenapa hanya sedikit yang menjadi miliarder? Karena hanya sedikit yang tahu caranya. Malam hari ini kita akan buka perdana RTC dengan mindset milioner. Bagaimana sih orang milioner, orang sukses itu punya mindset? Nah, kalau Anda, saya, kita semua ingin sukses, menurut saya mindsetnya harus dikonekkan dengan orang sukses. Kalau enggak, ya nggak bisa dong. Mindsetnya udah beda kok gitu. Nah, pembicara yang kita dabu adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau sudah bergabung cukup lama, baru beberapa tahun di bisnis, tapi mempunyai karir dan pencapaian yang luar biasa di bisnis ini. Beliau seorang ibu rumah tangga, tetapi kengototannya bisnis ini membuat beliau mencapai prestasi yang luar biasa. Pembelajar yang luar biasa, teman-teman. Orang yang sangat kritis, yang curiosity-nya, keingin tahunya sangat tinggi sekali. Beliau bersedia mengeluarkan uang bukan cuma puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk belajar tentang hal yang yang bisa membantu beliau mencapai level yang lebih tinggi. Nah, kita beruntung malam hari ini nggak usah keluar duit ratusan juta, gitu ya. Hanya puluhan ribu Anda bisa mendapatkan esensi pembelajaran dari beliau ini. Jadi tanpa panjang kata, mari kita sambut pembicara pertama kita, Ibu Sherly Ma. Silakan Bu Sherly. Ya, thank you Pak Jenik, Presiden kita semua. Berikan aplaus ya buat Pak Jenik ya. Keren Pak edifikasinya, Pak, saya nyontoh ya. Ya, selamat malam teman-teman semua. Happy to see you all di sini semua. Saya percaya teman-teman yang sudah melakukan langkah kecil ya, memilih untuk membayar training ini adalah satu langkah kecil untuk mencapai impian yang besar gitu ya teman-teman ya. Jadi salah satu yang menginspirasi saya dari awal itu memang Pak Alam dan Pak Jenik dengan pemikirannya yang luar biasa. Kalau zaman dulu tuh saya diajak omong tuh sering roamingnya gitu teman-teman ya. Nah, karena gara-gara sering roaming itu tadi, makanya saya kepo banget untuk mempelajari supaya paham gitu apa yang dibicarakan mentor-mentor saya. Nah, berawal dari itu juga, waktu pandemi kemarin ya, saya berpikir ya, kan saya sudah memenuhi ini nih tentang financial awareness gitu ya, saya penuhin sampai gelarnya kayak kereta gitu ya, segala teknik juga saya pelajarin. Tapi saya merasa pencapaian saya itu tidak seperti yang saya harapkan gitu teman-teman, yang saya impikan gitu ya. Jadi keinginan saya untuk sukses itu belum bisa memenuhi achievement yang saya dapatkan gitu. Nah, terus saya tuh bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok di perusahaan yang sama, di perusahaan yang sama ada yang pencapaiannya itu lompat-lompat gitu ya. Saya dulu terinspirasi dengan yang namanya quantum leap gitu. Jadi nggak usah diurut satu bintang 1, 2, 3, tapi bintang 1, 12 gitu ya, kan keren ya. Saya terinspirasi itu dari Bob Proctor gimana membuat income tahunan menjadi bulanan. Saya so excited gitu. Tapi ternyata mempelajari semua hal itu saja itu tidak cukup. Sampai akhirnya saya menemukan satu buku ya. Karena dulu saya sempat sempat sering sekali cross-liningan dengan diri saya sendiri gitu ya. Oh, apakah mungkin support sistemnya yang nggak benar gitu ya. Mungkin saya harus pindah nih ke support system yang lain gitu ya. Tapi ketika saya berpikir, lah terus di support system yang baru itu apakah saya melakukan hal yang berbeda? Enggak juga. Tetap yang dilakukan apa? Ya 7 langkah sukses. Iya ya. Lah terus apa kuncinya gitu ya teman-teman. Akhirnya terus saya terbiasa kalau bingung, stres itu saya terbiasa untuk mencari jawaban gitu ya, berbicara dengan orang-orang yang berkompeten, dengan mentor-mentor saya, atau saya cari di buku gitu teman-teman. Lah kebetulan waktu saya berpikir bercross-lining dengan diri saya sendiri untuk pencapaian saya yang belum seperti yang saya inginkan itu, saya tiba-tiba buka buku yang ini teman-teman. Dan langsung saya spot, oh di mana yang saya harus berubah ya.
bukan lagi ngomong salah benar, enggak, karena jatuhnya nanti ke judgment. Judgment itu tidak akan membentuk berkontribusi buat kehidupan kita, tapi kita perlu mengenali, aware, oh aku perlu berubahnya di mana gitu. Nah dari buku inilah saya menemukan bahwa tidak ada yang salah, kita dimanapun berada, even kita pindah-pindah multi level, sorry, asuransi pun kalau kita ndak mengubah programming kita, ndak mengubah money blueprint kita, hasilnya akan tetap sama teman-teman. Nah, kenapa orang-orang yang mereka yang begitu masuk langsung roket? Nah, karena mereka money blueprint-nya, setelan programnya sudah di situ memang. Nah, sejak saat itu saya berhenti untuk cross-lining, apalagi berharap untuk berpindah-pindah. Saya sudah tidak ingin melakukan itu semua, karena saya yakin yang diubah itu di dalamnya, bukan faktor luarnya, tapi di dalamnya ini kita ubah, programnya yang kita ubah. Nah, malam ini itu yang ingin aku sampaikan ke teman-teman gitu ya. Dimulai dari adanya missing link, apa ya istilahnya missing link bahasa Indonesianya. Ada yang missing antara keinginan saya untuk sukses dan achievement saya. Nah, sepertinya tadi saya cerita ke teman-teman ya, saya ini orangnya kepo banget ya. Buku-buku saya bacain semua ya, Kengangguran, terus audiobook saya beli, saya dengerin. Semua semua tentang financial awareness saya ambil kelasnya sampai sampai habis, sampai nggak ada yang eh, sampai nggak ada yang belum saya ambil lagi ya di gelar finansial. Kemudian saya juga pergi dengerin ke podcast-podcast ya, beberapa podcast tentang finansial atau pertumbuhan diri, kemudian juga ke webinar, ke kelas-kelas sampai habis 150 juta lebih ya, hampir 200-an itu. Terus apa gitu ya? Missing link-nya di mana? Ya, ternyata itu tadi teman-teman. Ada yang namanya hukum alam gitu ya. Kalau financial blueprint kita ini tidak di-set untuk sukses, maka apapun yang kita pelajari, apapun yang kita ketahui, itu tidak akan membuat perbedaan yang signifikan. Ya lumayan lah gitu. Jadi prestasinya ya oke lah ada prestasi. Tapi belum seperti yang belum mencapai potensi yang sesungguhnya gitu. Nah, aneh sekali karena saya perhatikan yang itu ya, kalau ngomong dari knowledge-nya juga saya juga tahu apa yang mereka omongkan, tapi kenapa mereka bisa lompat-lompat bintangnya saya enggak gitu. Nah, dari sinilah jawabannya itu jelas gitu. Kenapa beberapa orang itu sepertinya di apa itu? Dilahirkan untuk sukses gitu ya. Sudah sudah dilahirkan untuk sukses dan beberapa orang itu dilahirkan untuk perjuangannya itu berat gitu. Itu dulu jadi pertanyaan saya. Kenapa beberapa itu dilahirkan langsung menjadi roket, tapi beberapa itu cuma mediocre aja, atau bahkan masih mengalami financial failure. Nah, ternyata semua itu dibentuk dari masa kecil, teman-teman. Masa kecil kita itu dari keluarga kita, dari background keluarga kita itu membentuk financial blueprint kita. Bagaimana itu mempengaruhi pikiran dan kemudian menjadi habit. Nah, yang jelas kalau kita punya apa itu mindset yang belief yang konslet ya, istilahnya yang konslet itu akan bekerja melawan diri kita. Jadi kita udah kerja-kerja nanti habis lagi hasilnya, kerja-kerja habis lagi. Nah, saya boleh tanya ya sama teman-teman ya, berapa banyak di sini teman-teman yang ke sini itu tujuannya ke sini itu untuk belajar? Boleh angkat tangan ya. Siapa yang di sini? Oke, rata-rata semuanya di sini datang untuk belajar ya. Nah, waktu saya baca buku ini, teman-teman, saya itu sempat bingung gitu ya. Karena menurut dia itu bukan yang kita nggak tahu, yang menghalangi kita itu untuk sukses katanya. Bukan yang kita nggak tahu, tapi justru yang kita tahu, yang tapi itu bukan kebenaran, itulah penghalang terbesar. Nah, maksudnya gimana gitu ya? Jadi kalau kita itu mau mengadopsi program baru, maka belief-belief yang lama ini kita mesti rela untuk meletakkan gitu ya. Jadi apa yang kita percayai sebagai kebenaran itu karena tidak selalu apa yang kita percaya sebagai satu belief itu tidak selalu kenyataan. Sampai di sini nggak bingung ya? Karena belief itu terbentuk dari pemikiran-pemikiran yang kita konfirmasi sebagai suatu kebenaran. Apakah itu benar-benar kebenaran? Belum tentu.
gitu. Contohnya kayak uang adalah akar kejahatan. Kalau itu kita percayai sebagai suatu belief, apakah itu suatu kebenaran? Kan belum tentu ya teman-teman ya. Nah, maka kalau kita mau mencapai level yang berbeda, maka kita harus bersedia melepaskan belief kita yang lama tadi itu, dan kemudian mengganti yang lebih berkontribusi buat hidup kita di masa depan. Itu maksudnya ya. Nah, eh, ini pilihan ya teman-teman ya, bukan paksaan, karena semuanya apa yang teman-teman kreasikan dalam kehidupan teman-teman sekarang ini, itu adalah hasil pilihan dari teman-teman di masa lalu. Point of view teman-teman, cara teman-teman memandang uang, sukses, bisnis ini, upline Anda, itulah yang membentuk realita teman-teman sekarang ini. Nah, kalau teman-teman ini sudah merasa, aku udah kaya raya, sudah happy, nggak perlu ada yang dirubah. Nah, maka nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah dirubah. Nah, tapi kalau teman-teman masih merasa, aku masih pingin lebih, masih bisa lebih berkembang, ya, ada yang perlu diubah, nah maka ini cocok buat teman-teman. Nah, Anda tidak perlu mempercayai apa yang saya katakan, tapi cukup dipraktekkan. Kalau itu berkontribusi, ya go ahead. Kalau enggak usah dipraktekkan juga enggak apa-apa, karena hidup adalah pilihan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada satu cerita ya teman-teman, untuk memberi analogi terhadap itu tadi. Kenapa kok apa pikiran yang lama, apa yang kita ketahui di masa lalu, apakah ini berkontribusi untuk sekarang dan masa depan? Kalau enggak, kenapa kok harus ditinggalkan? Nah, contohnya gini. Jadi ada orang ini jalan-jalan ya di pinggir jurang gitu ya teman-teman ya. Terus tiba-tiba dia itu kehilangan keseimbangan, jatuh. Itu kan malam ya. Jadi kebetulan dia tuh sendiri. Akhirnya dia jatuh. Namanya orang kalau jatuh dari tebing otomatis itu grab anything ya. Apapun yang bisa untuk menyelamatkan dia gitu ya. Gandolan istilahnya ya. Gandolan di pinggiran gitu ya, terus sempit gitu ya. Terus dia pegang itu, dahan itu sekuat tenaga dia, karena nggak mau mati gitu ya. Nah kemudian dia teriak-teriak teman-teman, dia mau minta tolong gitu. Tolong, tolong, siapa di atas yang bisa nolong saya gitu ya. Nggak ada jawaban. Akhirnya dia terus berteriak, tolong, apa ada orang di atas sana yang bisa nolong saya? Nah, akhirnya teman-teman, setelah berteriak beberapa saat, ada suara yang em, apa berwibawa terus jawab gitu ya. This is God gitu ya. Ini saya Tuhan, saya bisa menolong kamu. Tapi jawabannya gini teman-teman. Just let go and trust. Jadi lepaskan genggaman tanganmu itu, peganganmu itu, dan percayalah. Tahu apa yang terjadi berikutnya teman-teman? Orang yang jatuh tadi itu teriak lagi. Ada orang lain lagi nggak di sana yang bisa nolong saya? Nah, kadang-kadang itu pelajaran dari cerita ini adalah kalau kita ingin em, naik level di dalam kehidupan kita, kita perlu untuk punya kemauan melepaskan cara-cara lama pemikiran kita yang telah kita adopsi selama berpuluhan tahun itu, yang kita anggap sebagai suatu kebenaran yang signifikan. Nah, kita mesti mau untuk ya di let go ya. Kemudian ketika kita memprogram dengan yang baru, hasilnya akan berbeda. Selama ini programnya nggak dirubah, cara pandang kita nggak berubah, hasilnya akan tetap sama. Nah, ternyata teman-teman tadi yang menyebabkan satunya struggle, walaupun sudah melakukan banyak hal ya, kita nggak ngomong yang satunya nggak melakukan apa-apa ya. Ini sama-sama, dua-dua ini sama melakukan ya konsisten, melakukan 7 langkah kalau di bisnis kita ya. Sama-sama, tapi satunya itu kayak hasilnya kayak berkemudahan gitu ya. Kayak dikirim apa berkat sama Tuhan. Tapi satunya itu kayak nggak kemana-mana gitu. Atau satunya memang ya oke lah, income-nya udah mulai dapat gitu ya. Tapi kayak ada kejadian-kejadian di luar itu seperti ditipu orang lah, nanti kena denda apalah, nanti kena musibah inilah gitu. Jadi tabungannya itu nggak bisa yang sampai melimpah ruah gitu ya, nggak bisa punya investment yang besar gitu. Nah karena ternyata money blueprint kita itu ketika di set di ketinggian tertentu, ada yang namanya hukum itu di luar dan di dalam gitu ya.
kalau kita mengenal tuh hukum polaritas gitu. World of duality. Jadi ada kayak yin yang gitu ya, up and down, light and dark gitu ya. Atas bawah maksudnya ya. Ada terang, ada gelap, ada panas, ada dingin. Polaritas. Ada kanan, ada kiri, ada maju, ada mundur gitu ya. Nah, kalau satu sisinya ini ada, ya sisinya lainnya itu juga mesti ada. Nggak ada yang koin aja ada dua sisi gitu ya. Nggak ada yang cuma ada satu sisi. Nah, biasanya kita itu cuma memperhatikan di bagian luarnya aja. Hukum luar gitu ya, hukum luar. Karena uang itu ada hukumnya, ada outer law of money, hukum di luar. Tapi ada yang di dalamnya ini juga ada hukumnya, yang itu kita nggak pernah pelajarin. Nah, kalau hukum yang di luar kita itu seperti ya pengetahuan bisnis, terus money management ya, cara mengatur uang itu outer law of money. Terus cara atau strategi investasi. Nah, itu semua di luar kita, betul ya? Bukannya nggak penting ya, itu juga sangat penting pengetahuan di luar kita. Tapi ada yang namanya inner game, gitu. Contohnya gini ya, contoh tukang kayu nih. Tukang kayunya ini punya punya alat yang sangat canggih gitu ya, yang nggak usah digini-giniin ya, kan tinggal dipencet sebenarnya kalau dia punya kemampuan untuk mengoperasikan itu, ya dia nggak usah menjalankan dengan cara yang lama. Tapi ini seperti kayak tukang kayu yang punya alat yang canggih, tapi dia nggak bisa cara pakainya. Nah, sama. Jadi kita punya, kayak saya itu sudah punya, apa tuh, gelar kayak CFP, bla 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 itu tadi, kalau innernya nggak dibenerin, maka hasilnya juga nggak kemana-mana. Jadi tidak cukup untuk menjadi di waktu yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, tapi kita juga perlu menjadi orang yang tepat. Jadi the right person in the right place in the right time. Apa itu bahasa Indonesianya? Menjadi orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, itu semuanya dimulai dari awareness sih sebenarnya teman-teman ya, kalau mau dari perubahan ya. Perlu adanya kesadaran. Bentar ini kok skip. Perlu menyadari siapa kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita percayai, habit kita itu apa, bagaimana kita merasa terhadap apa yang kita rasa terhadap diri sendiri, bagaimana seberapa percaya dirinya teman-teman, bagaimana seberapa bagusnya kita bisa relate terhadap yang lain. Nah, itu semua berpengaruh. Itu kan cara pandang semua teman-teman. Nah, nyatanya em, karakter kita, cara berpikir kita, belief kita itu adalah faktor-faktor yang penting untuk menentukan level kesuksesan kita. Jadi nggak cuman knowledge, tapi karakter, thinking, and belief. Nah, cara kuncinya, salah satu kunci sukses itu adalah menaikkan energi kita. Karena kalau kita itu mampu untuk menaikkan energi kita, walaupun kadang-kadang ada ya teman-teman yang mungkin menjumpai ya, teknik yang dia bicarakan itu nggak terlalu canggih loh. Tapi orang itu bisa tertarik, terhipnosis sama dia, terhipnotis. Pernah ya ngalamin kayak gitu ya. Nggak terlalu canggih, tapi energinya besar. Nah, intinya kunci dari eh, prinsip dari kekayaan itu, abundant itu adalah income, pertumbuhan income itu berbanding lurus dengan pertumbuhan dirimu. Your income can grow only the extent you do. Gitu. Ini saya memang nggak sengaja nggak kasih slide yang banyak ya teman-teman ya. Karena ini yang saya omongin semua adalah tentang money blueprint. Lah kenapa kok money blueprint itu penting? Ya itu tadi, yang saya sempat omongin itu tadi ya. Kita bukannya nggak pernah, kan teman-teman di sini bukannya nggak pernah bisa closing ya. Semua pernah closing, semua pernah punya income. Tapi pernah merhatikan nggak ada kejadian-kejadian yang membuat semuanya itu hilang lagi gitu. Sehingga tabungannya ya segitu-segitu aja. Nggak tahu gimana caranya ratusan juta itu gone with the wind. Oh, slide-nya belum muncul. Oh iya, sorry ya. Lagi semangat soalnya. Share screen. Ah, ini.
Sudah muncul ya? Ya, Sudah. oke. Seakan-akan itu adalah apa ya, faktor dari luar, mungkin apa, bad luck gitu ya, apes, atau mungkin dari faktor ekonomi. Contohnya kemarin itu waktu apa tuh namanya? Pandemi. Loh, pandemi itu nggak semuanya jatuh miskin loh teman-teman, atau nggak semuanya terdampak. Ada yang pandemi itu malah jadi kaya raya, benar ya? Nah, seakan-akan itu adalah faktor dari luar, tapi sebenarnya enggak teman-teman. Atau kedapat partner yang gua play gitu ya misalnya ya, apa bad bad partner. Semuanya tuh kalau dilihat kasat mata, kalau dilihat dengan mata ini kayak oh ya itu faktor eksternal. Tetapi sebenarnya enggak, itu adalah money blueprint kita memang di setup seperti itu. Jadi kita naik-naik itu sedikit, istilahnya kayak gini teman-teman. Kayak remote AC deh, atau pesawat terbang. Kalau sudah di atas itu kan dia autopilot ya, nggak disetirin terus ya. Autopilot disetting ke tujuan tertentu. Ya bisa belok-belok dikit lah. Tapi nanti pasti balik lagi ke jalurnya yang semula. Nah begitu juga dengan money blueprint kita. AC juga gitu ya. Kalau kita set misalnya ke 20. Kalau pintunya dibuka ya dia akan dingin, mungkin lebih dingin ya 16. Nanti kalau sudah ditutup lagi balik lagi ke 20. Nah, begitu juga dengan keuangan kita. Ya naik dikit, nanti balik lagi, habis lagi tabungannya. Nanti naik lagi, habis lagi tabungannya. Ya akhirnya capek ya teman-teman ya kalau gitu terus ya. Nah, jadi yang di dalam itu yang penting gitu ya. Ini waktu saya oke. Jadi ketika kita itu nggak siap atau belum di setup untuk naikkan money blueprint yang di dalam, nggak peduli berapapun besar eh, yang income yang kita create, nanti akan hilang. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita yang itu menang lotre ya, game, pengemis yang menang lotre miliaran, akhirnya baliknya kemana lagi? Baliknya ke jadi pengemis lagi. Lah beda kasus sama yang namanya milioner Donald Trump itu ya. Dia itu money blueprint-nya di setup triliuner. Jadi kalau dia ngomong dia itu bangkrut, itu settingannya paling ya masih jatuh-jatuhnya di milioner. Dan nggak lama pasti balik lagi ke triliuner lagi. Nah, jadi kita bisa perhatiin ya teman-teman ya. Itu karena mindsetnya mereka. Termostatnya memang di situ. Nah, tapi banyak orang itu yang nggak sadar, kayak seperti saya dulu itu ya nggak sadar ya, dan nggak tahu apa yang harus dilakukan, dan nggak tahu, kalau nggak tahu ya programnya nggak bisa di reprogram gitu ya. Nah, eh, prinsip pertama itu kan ini ya, the root create the fruit. Jadi kalau mau diubah ya harus dari programnya itu sendiri, nggak bisa cuma ngerubah action akan balik lagi ke semula. Jadi kayak tarik-tarikan energinya karena settingannya tidak sama, tidak sinkron. Yang di dalam sama yang di luar nggak sinkron. Akhirnya kalau yang di dalam itu misalnya termostatnya itu ya ratusan ribu gitu ya. Berapapun yang kita hasilkan sampai misalnya ratusan juta, nanti yang di tabungan balik lagi ratusan ribu teman-teman. Karena nggak sinkron. Sinkronnya dia itu ratusan ribu, dalamnya setelannya gitu. Ya, gampangannya itu gitu. Jadi uang itu adalah hasil. Kesehatan itu adalah hasil, kekayaan juga hasil, kondisi sakit juga hasil. Jadi kita hidup ini, di dalam hidup itu cause and effect gitu. Jadi kalau mau benerin kayak contoh, mungkin teman-teman juga ada yang pernah dengar gini ya. Yang satu orang ini makan apa aja gitu kayak badannya ya segitu-segitu aja ya. Tapi ada satu yang ya karena itu beliefnya dia. Yang satu itu selalu ngomongnya tuh gini, saya lihat menu aja sudah gemuk, atau saya bau makanan aja udah gemuk. Nah, coba diperhatikan teman-teman. Kondisinya seperti apa bodinya? Karena itu yang dia percayai gitu. Nah, kalau saya percaya itu saya makan apapun saya tetap kurus gitu teman-teman. Jadi ya karena itu akan mensinkronisasi faktor apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya naik sedikit nanti balik lagi ke situ timbangannya, naik sedikit nanti balik lagi ke situ sesuai dengan apa yang teman-teman percayai. Oke.
Dan seberapapun kita berperang melawan yang di dalam itu atau apa ya, melawan program kita, yang menang itu adalah program kita, teman-teman. Karena 98% itu subconscious mind kita itu mengendalikan hidup kita. Nah, kita perlu tahu bagaimana money blueprint ini dibentuk. Ya, money blueprint ini dibentuk dari masa kecil ya, lewat verbal programming, modeling, sama sebentar ya, yang satunya ke tadi apa ini? Verbal programming, modeling, sama specific incident. Nah, verbal programming ini apa yang teman-teman sering dengar ketika kita masih anak-anak? Nah, mungkin boleh dicat nih. Dulu masa kecil diajarin apa tuh sama orang tua atau guru atau figur-figur otoritas. Ada yang bilang orang kaya itu apa misalnya? Apa ya? Serakah. Gak usah kaya-kaya. Kayak orang kaya itu serakah, orang kaya itu tukang nipu, orang kaya itu bajingan, nggak baik, orang kaya itu sombong. Boleh nggak di-share apa yang teman-teman sering dengar ketika masih anak-anak, terutama di bawah 12 tahun? Terus biasanya orang kaya itu nggak spiritual, biasanya murtad gitu ya. Atau uang itu nggak bisa beli kebahagiaan katanya. Nah, terus apa lagi? Ya kalau sudah kaya dari lahir itu ya kaya tambah kaya. Kalau yang miskin tuh ya nggak pernah nggak jangan muluk-muluk lah. Ya, miskin tuh ya miskin selamanya. Saya dulu pernah mikir seperti itu ya teman-teman ya, karena ada yang ngomong kayak gitu. Kamu tuh nek dari lahir udah kaya ya 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 bisa tambah kaya. Tapi kalau kamu lahirnya segitu ya jangan harap, jangan mimpi ya. Mimpi kedukuran jatuhnya sakit gitu katanya teman-teman. Sering dengar? Saya sering dengar gitu. Kalau mimpi jangan ketinggian, ntar kalau jatuh sakit gitu katanya. Nah, terus apa lagi nih? Nggak semuanya bisa kaya ya. Itu sudah turunan, wis balungannya kere. Ya, ya terus nggak mampu. Kita tuh orang nggak mampu ya, nggak usah macem-macem. Ya, seberapa banyak kita dengar dari orang tua, terus kita katakan itu ke anak-anak kita gitu ya. Jadi itu sebenarnya belief itu adalah pemikiran yang dikonfirmasi terus dipas dipas tuh apa? Diberikan dari generasi ke generasi dan akhirnya sampai ke kita. Nah, eh, mari kita putus rantai itu teman-teman ya. Caranya dengan pertama tuh menyadari dulu. Karena kunci perubahan itu adalah kita aware dengan awareness. Kalau kita nggak pernah mau menyadari, maka nggak pernah ada perubahan. Saya perhatikan itu beberapa orang tidak pernah mau menyadari apa yang perlu diubah. Nah, padahal hidupnya itu ya dari tahun ke tahun itu gitu-gitu aja atau tambah buruk gitu ya. Dan mereka menormalisasi itu sebagai ya biasa lah gitu itu. Hidup mediocre dan mereka tidak merasa ada sesuatu yang perlu diubah. Itu juga pilihan. Apakah salah? Enggak apa-apa juga. Nah, tapi yang enggak mau hidupnya dari tahun ke tahun itu begitu, bahkan tambah menurun. Saya mengajak Anda untuk mulai sadari. Sadari awareness apa yang perlu saya ubah, pemikiran apa yang tidak lagi berkontribusi buat hidup kita gitu, teman-teman. Ya, ketika kita nggak ada awareness, kita tidak akan mengubah apapun. Bagaimana kita bisa mengubah sesuatu kalau kita nggak tahu itu ada? Gampangannya gitu ya. Sadari dulu, apa tuh pikiran-pikiran. Makanya kenapa saya tadi minta teman-teman pemikiran apa? Karena itu teman-teman sendiri yang tahu program apa yang sudah ditanam bertahun-tahun, selama 12 tahun ya, terutama 12 tahun ke bawah itu tidak bisa menolak program teman-teman. Apapun yang dikasihkan dari orang tua, dari guru, dari tetangga, siapapun masuk tanpa perlawanan. Bahaya kan? Tapi bukannya terus orang tua kita jahat. Enggak teman-teman. Karena memang itu, hanya itu yang mereka tahu. Nah, sebenarnya program itu kalau saya ikut itu ya, ini program ini adalah 3 hari sebenarnya, full day. Karena apa? Karena menggali pemikiran-pemikiran tadi, apa yang tidak lagi bisa membangun kesuksesan kita. Nah, setelah disadari, kita perlu, misalnya nih, uang akar kejahatan. Kita perlu mengerti gitu ya. Ini apakah dari pemikiran saya sendiri, atau saya dapat dari siapa? Nah, tanya ke diri sendiri. Ini pemikiran saya sendiri atau saya dapat dari orang tua. Biasanya itu akan muncul bahwa sadar akan kasih jawaban dari orang tua, dari guru, dari lain atau kita tahu ini bukan dari saya. Nah, ketika sudah menyadari
bahwa ini bukan dari saya, kita mulai menyadari bahwa ini datang dari luar, dari orang luar yang memasukkan program itu, maka kita bisa melakukan tahap ketiga. Jadi tahap pertama tadi awareness ya teman-teman ya. Awareness, menyadari itu ada. Yang kedua understanding bahwa ini bukan dari saya tapi dari luar. Kita baru bisa melakukan yang namanya ketiga disassociation. Jadi pemisahan. Ketika kita sadar ini bukan cara pandang ini nih nggak cocok sama saya, ini bukan saya nih. Kita bisa memisahkan antara kita sendiri dari pemikiran itu sendiri, gitu ya. Bahwa aku tidak lagi memilih pemikiranku itu karena sudah tidak relevan dengan kondisiku sekarang ini maupun ke depannya. Nah, teman-teman masih bisa observe itu, cara berpikirnya itu tadi. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemisahan bahwa ini bukan saya ya. Ini hanyalah pemikiran lama yang saya adopsi dari orang lain. Nah, setelah dipisahkan bahwa ini bukan diri saya, misalnya ya wes kamu nek lahir miskin tuh ya sampai seumur hidup tidak bisa kaya, itu bukan saya. Itu adalah program yang dimasukkan oleh orang tua atau oleh guru atau oleh siapapun yang memberitahu. Maka teman-teman itu identitasnya sudah berubah. Bahwa itu bukan teman-teman, itu hanyalah cara pandang. Dipisahkan ya. Ada banyak orang itu yang programming yang dimasukkan misalnya ya kamu memang lahir dari keluarga biasa-biasa enggak bisa kayak itu dijadikan identitas. Sehingga sampai seumur hidup sampai meninggal ya itu yang dibawa. Enggak ya teman-teman ya, dipisahkan. Itu bukan saya, itu hanyalah cara pandang saya dulu. Dan itu sudah tidak berkontribusi lagi untuk kehidupan saya sekarang dan ke depannya. Nah, setelah itu baru bisa yang nama dilakukan yang keempat ya, reconditioning, diprogram ulang teman-teman. Nah, di program ulang ini kan kita mesti tahu ya, apa cara pandang dari orang-orang milioner yang membuat mereka itu terus tambah kaya lagi, tambah besar lagi. Nah, itu ada 17 mindset ya, yang kemarin saya sempat bagikan ya. Cuman kayaknya untuk membagikan, nggak tahu ini 17 mindset, apakah keburu, tapi saya akan membagikan yang paling sering dilakukan gitu ya teman-teman ya. Nah, dari pemrograman itu tadi teman-teman, kan dari itu ya, apa yang kita dengar, kemudian apa yang kita lihat gitu ya. Kalau verbal programming itu yang sering kita dengar dari orang tua. Kemudian kalau modeling itu apa yang sering kita lihat. Nah, jadi apa yang sering orang tua kita lakukan, kita biasanya modeling. Contoh nih, kalau orang tua saya gitu ya, saya lihat polanya papa saya bisnis itu sering ditipu orang gitu ya, sering ditipu orang, terus bisnisnya tuh naik, turun. Shirley, slide-nya Ya, belum ganti. slide-nya belum ganti. Iya, Pak. Ini soalnya masih tentang ini money blueprint Oke, oke. gitu. Jadi polanya orang bisnis orang tua saya itu naik turun gitu ya. Nah, itu ternyata saya menganggap bahwa bisnis itu ya seperti itu. Jadi bisnis itu ya naik turun naik turun. Nanti program itu akan saya pakai dan saya jadikan realita dalam hidup saya. Nanti program saya itu ya bisnis saya ya naik turun gitu. Itu saya sadari ketika saya baca buku ini. Oh, pantesan kok gitu ya naik turun naik turun. Karena itu juga yang dialami oleh penulis buku ini ya, T. Harv Eker. Dia juga begitu orang tuanya itu ya, naik turun penuh hutang, susah. Jadi bisnis itu susah. Nah, itu juga program teman-teman. Karena ada kok yang orang melakukan ini itu dengan berkemudahan yang melakukan bisnis ini. Bisnis salian atau bisnis apapun. Ya, saya baru menyadari, oh itu karena saya ngelihat ya, bapak saya itu gitu ya, susah ya gitu. Contoh sederhana itu cara kita memasak sesuatu ya, itu bukannya kita diturunkan dari orang tua, dari nenek, dari itu tanpa tahu sebabnya. Padahal ya nggak harus seperti itu cara masaknya. Ya, itu teman-teman bisa baca langsung ya di bukunya gitu ya. Atau spesifik insiden, kejadian yang spesifik yang kita alami di masa kecil gitu ya. Itu bisa menjadi suatu program juga untuk kita. Misalnya satu contoh ada eksiden gitu ya, kecelakaan. Anaknya ini terakhir bertemu dengan orang tuanya saat di restoran ini mereka bertengkar ya. Bertengkar memperdebatkan tentang pekerjaan atau apapun itu ya.
Ironinya waktu bertengkar, papanya nih kena sakit jantung terus meninggal di pangkuannya sang anak gitu. Anaknya kebetulan perempuan. Nah, karena dia menyesali itu terjadi ya, untuk payback istilahnya ya, untuk apa ya? Untuk membayar rasa bersalahnya itu, makanya dia itu bekerja sebagai suster. Bukan itu sebenarnya yang dia mau, tapi pilihan dia berdasarkan program di masa lalu, luka di masa lalu. Nah, itu sering kali menjadi program kita masa kini dan masa depan. Lah itu perlu teman-teman sadari, apakah ketika saya membuat keputusan itu dari luka saya di masa lalu atau tidak? Nah, itu perlu disadari. Banyak sekali dari kita yang membuat keputusan saat ini dan masa depan berdasarkan dari luka dari masa lalu. Nah, saya enggak masuk dalam ke situ ya, karena itu panjang juga gitu. Nah, 57. Saya akan kembali membicarakan ke kenapa kok programming ini harus perlu dirubah, nggak harus ya, perlu dirubah. Karena teman-teman tahu bahwa pemikiran kita itu akan mempengaruhi rasa kita. Bagaimana kita berpikir tentang sesuatu, cara pandang kita terhadap sesuatu itu akan berpengaruh terhadap perasaan kita. Nah, perasaan ini akan berpengaruh terhadap action kita. Action kita ini akan berpengaruh terhadap hasil. Jadi, thought leads to feeling, feeling leads to action, action leads to result. Gitu ya. Jadi dari pikiran mempengaruhi feeling, perasaan. Perasaan akan mempengaruhi action kita. Action kita mempengaruhi result. Contoh kalau kita berpikir bahwa ya bisnis kalian ini bisnis sampingan sih, perasaannya gimana? Nggak terlalu excited ya teman-teman ya, karena sampingan. Hasilnya kalau sampingan kecil, relate-nya kalau sampingan itu kecil. Nah, feeling-nya ya nggak terlalu semangat. Akhirnya kita nggak memberikan prioritas ke dalam bisnis ini. Ya asal datang tapi nggak hadir. Beda kalau kita berpikir bahwa, wah ini bisnis kalian ini gila nih. Aku bisa dapat berapapun yang saya mau. Kira-kira perasaannya gimana? Beda nggak? Loh, saya bisa loh, 110 M bisa loh. Dan benar-benar mempercayai itu, feelingnya gimana? Excited nggak? Mempengaruhi action nggak? Lah kalau gitu aku full time aja di sini. Aku benar-benar pikirin gimana caranya untuk dapat 10 M itu. Resultnya apakah berbeda kalau begitu? Jadi teman-teman bisa menyadari dari result sekarang ini. Kalau hasilnya belum seperti yang teman-teman inginkan, berarti yang harus dirubah adalah cara pandang teman-teman terhadap result itu sendiri. Kalau dalam case ini bisnis ini gitu ya. Nah, tapi ada yang lebih kalau ditarik ke belakang, apa yang membentuk pikiran itu? Ternyata yaitu tadi teman-teman, program past conditioning. Jadi cara kita berpikir itu dipengaruhi oleh pemrograman di masa lalu. Ya tadi itu verbal programming, modeling, bahwa bisnis itu memang susah, gak ada bisnis itu gampang tuh gak ada. Nah, itu programming. Sehingga cara kita melakukan bisnis ini itu ya harus susah. Kalau gampang itu ya bukan bisnis gitu ya. Ada yang programnya itu apa tuh? From zero to hero. Nah, akhirnya supaya jadi hero ya kita harus balik zero terus. Makanya naik turun ya hati-hati. Kalau dengerin motivasi perlu disadari. Ya kan nggak harus dari zero ya teman-teman ya. Dari hero to hero kan nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Jadi sadari setiap pemikiran kita. Terus apalagi nih program-program tentang bisnis atau tentang kesuksesan yang teman-teman pernah dapat dari siapapun, dimanapun, kapanpun. Boleh ya di-share ya? Ini aku. Oh iya, kalau mangkok rezekinya segitu, mau kerja sekeras apapun, mangkoknya tetap segitu. Ya. Nah, kalau muncul pemikiran gitu, terus apa yang dilakukan teman-teman? Mangkok rezekinya segitu. Mikirnya gimana untuk memperbesar mangkok rezekinya ya, mungkin diganti apa yang lebih gede gitu ya mangkoknya ya, mangkok diganti baskom atau diganti apa.
Nggak pernah ada program tentang kaya lebih ke militer. Oke. Kekayaan nggak dibawa mati. Iya, ini banyak sekali yang gini ya, kekayaan nggak dibawa mati. Jadi artinya hidupnya gimana itu? From nothing to something. Ah ya, kekayaan nggak dibawa mati. Jadi nggak usah kaya-kaya gitu ya. Oh ya, eh banyak sekali saya temui itu programnya itu, apalagi kalau berhubungan dengan ini ya teman-teman ya, banyak yang bersembunyi di balik religius gitu ya. Ya hidup ya gitu-gitu aja lah, nggak usah kaya-kaya karena nggak dibawa mati. Tapi saya juga menemukan, iya, saya juga menemukan kemarin itu ada suatu pastor saya lagi ibadah yang mengatakan bahwa eh, hidup kita ini bisa fulfillment gitu ya, konten ketika kita ini mempunyai hidup yang berbuah. Apakah hidup yang berbuah itu fruitful gitu ya? Nah, ternyata pendeta itu bilang hidup yang berbuah itu adalah hidup yang berguna untuk banyak orang. Nah, bahkan pendeta itu juga ngomong kalau hidup kita itu nggak berbuah gitu ya, atau kita tidak mempunyai hidup yang excellent, kita itu egois, teman-teman. Nah, nggak banyak teman-teman yang ngomong begitu. Ya, jadi nggak usah ambisi. Iya, betul ya. Kalau banyak dari kita itu yang hidup itu tujuannya untuk mati gitu ya, hidup untuk mati. Nah, itu repot itu. Makanya kita nggak berbuat apa-apa karena tujuannya untuk meninggal gitu ya. Betul. Dengan kekayaan kita bisa membantu orang lebih banyak, betul. Bisa bangun sekolah gratis gitu ya. Nah, itu teman-teman perlu sadarin ya. Kaya tidak dibawa mati. From something to emptiness. Betul. Bagaimana kita bisa meninggalkan legacy yang bisa dinikmati oleh banyak orang bahkan saat kita nggak ada. Nggak dinikmati untuk keluarga saja, tapi bisa dinikmati untuk banyak orang. Lah legacy apa yang mau teman-teman ciptakan dari bisnis ini? Bagaimana teman-teman itu ingin dikenang baik oleh keluarga maupun oleh orang-orang. Pernah nggak nanya ini tuh? Apa yang pengen teman-teman bangun? Nah, sebenarnya ini adalah seni bertanya terhadap diri sendiri. Nah, ini tadi ngomongin muluk-muluk banget gitu ya. Kalau di-relate ke bisnis ini itu gimana teman-teman? Apa sih yang mau teman-teman bangun dalam bisnis ini gitu ya? Karena itu semua akan menentukan bagaimana kita berpikir, bagaimana perasaan kita terhadap bisnis ini, bagaimana actionnya gitu. Beberapa itu mungkin dengan kekayaan. Oke. Beberapa mungkin menganggap bisnis ini ya beberapa mungkin tidak belum bisa melihat potensi bisnis ini seperti apa. Saya makanya senang sekali apa ada sesinya Pak Jenik ini karena membantu melihat dari kacamata yang berbeda bagaimana bisnis ini, paradigma tentang kita melihat bisnis ini. Dan tadi saya juga baru ibadah ya teman-teman ya, juga sama pendetanya juga ngomong apa cara kita memandang sesuatu itu menentukan hasil. Loh, sama nih. Jadi nggak ada yang bertentangan gitu ya. Nah, oke. Saya masuk ke slide selanjutnya ya teman-teman ya. Eh, bentar. Wah, keren nih Mbak Nana nih. Membangun kerajaan bisnis yang survive 9 turunan. Amin. Agar turunan ke-8 bisa menikmati. Nah, itu saya juga berpikiran gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita ini egois loh kalau cuman memikirin diri kita ya. Ya paling-paling paling jauh mikirin ke anak, nggak mikirin cucu cici cangga gitu ya. Kenapa nggak pikirin menyiapkan suatu apa platform yang bisa dinikmati dari generasi ke generasi ke generasi. Kasihan loh mereka itu, saingannya tambah lama, tambah berat, tambah AI, tambah robot. Iya kan? Nah, setuju banget nih Mbak Nana. Jangan egois, pikirin yang bawa-bawa juga, karena kita sudah tahu caranya gitu ya. Itu setuju banget saya. Oke, saya lanjut dengan itu tadi ya. Eh, kita kan sudah menyadari nih pola-pola pikir apa dari mana programming itu sendiri. Nah, terus apa nih yang perlu di ini nih? Bentar ya, share.
Pola pikir apa? Terus kita harus ganti yang gimana nih? Nah, ini saya ambil yang paling sering ya teman-teman ya. Saya alami juga ini. Saya paling sering ngalamin ini. Nah, ini nih. Well, file nomor 1. Nah, ketika Sita tadi sudah menyadari awareness, understanding, disassociation, reconditioning. Orang kaya itu percayanya itu dia yang menciptakan hidup gitu. I create my life. Jadi mentalnya nggak mental victim ya teman-teman ya. Dia punya power untuk mengubah hidupnya. Sedangkan orang-orang miskin ini bukan ngomong ini ya secara dompet atau apa. Ini lebih ngomong ke mindset. Ada kok orang kaya yang mindsetnya masih di situ ya ada gitu ya. Kaya kan relatif ini ya. Kita ngomong yang punya hidup yang terus mengalami kena apa perubahan yang ke atas maksudnya jangan ke bawah perubahannya gitu ya. Nah, poor people believe itu life happen to me. Nah, kalau teman-teman perhatikan life happen to me itu maksudnya nyalain kehidupan gitu ya. Bahwa dia ini nggak berdaya, semuanya ini ya karena hidup ini gitu. Blaming gitu ya. Energinya ini kerasa ya teman-teman ya, lebih kenyalain, nggak mau bertanggung jawab gitu ya. Yang salah orang lain bukan saya. Tapi kalau dalam kalimat I create my life, maka dia punya potensi untuk merubahnya. Nah, mana yang teman-teman pilih gitu. Nah, biasanya kalau orang-orang ini yang punya mindset miskin itu, yang sering dilakukan adalah menyalahkan. Kalau ada kejadian yang dia nggak seneng gitu ya, yang pertama dilakukan adalah menyalahkan. Nah, ini saya dulu ahli sekali ya dalam menyalahkan orang lain ya. Boleh tanya upline-upline saya itu. Saya pinter nggak itu blaming. Ya, upline saya sangat mengenal saya gitu ya. Senengannya protes gitu ya. Protes beda sama kasih feedback ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua itu justifying. Ketika kita blaming itu apa yang kita dapat? Coba ditanya. Kalau saya menyalahkan orang, apakah ini berkontribusi buat hidup saya? Apakah ini membuat hidup saya lebih expand? Coba ditanya. Kalau iya nggak apa-apa lakukan. Ya, kalau enggak diganti dengan yang lain. Mungkin kasih feedback. Ya, kasih feedback itu artinya ya kalau ini nggak works, kasih masukan apa yang works. Jangan cuman iki welek solusinya apa yombo ya akeh tunggale ya. Itu blaming. Feedback boleh, blaming tidak berkontribusi buat kehidupan teman-teman dan buat orang lain juga. Nah, yang kedua ini biasanya justifying ya. Justifying ini cari pembenaran. Biasanya kalau justifying ini ada unsur-unsurnya takut untuk menghadapi atau takut gagal gitu ya. Artinya cari pembenaran. Ya, aku nggak terlalu ini kok dalam hidup ya. Aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mau yang hebat-hebat lah. Aku biasa-biasa aja nggak apa-apa. Atau loh, ya apa istilahnya? Bisa kasih contoh ya teman-teman. Justifying itu apa ya? Pembenaran. Dia akan mengungkapkan segala alasan hanya tidak untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya gitu. Alasannya macam-macam. Ya, saat teman-teman cerita ya atau ngobrol itu sadari karena saya sering gitu lagi ngobrol gitu ya misalnya nggak mau achieve ini atau nggak mau memilih ini terus saya tuh ngomong ya karena bla 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 itu terus saya dengerin diri saya sendiri ini aku lagi ngapain ya oh aku lagi justifying lagi pembenaran ini aku ya. Nah, itu mulai sadari karena ya yang bisa mengenal, yang paling mengenal diri teman-teman sendiri itu ya teman-teman. Blaming juga ya teman-teman ya, bukan berarti terus kita tahu ini terus sama sekali nggak pernah blaming, ya nggak juga ya. Perlu proses, tapi satu hal teman-teman sudah mulai aware, itu yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri. Nah, terus kalau masih blaming gimana? Nggak usah dijudge juga, aduh aku kok saya blaming, saya oh pasti aku ini nggak usah. Ya, cukup disadari, oh aku lagi blaming nih, terus stop. Oke, terus kalau nggak blaming, apa yang bisa saya lakukan untuk berkontribusi buat masalah saya ini? Oh, aku mungkin cari solusi atau apa? Apalagi yang mungkin? Bagaimana bisa lebih baik dari ini? Ini pertanyaan kunci ya teman-teman ya, boleh dicatat ya. Apalagi yang mungkin? Apa yang bisa saya lakukan? Ini apa? Apakah saya bisa merubah ini? Kalau bisa, bagaimana saya merubah ini? Jadi selain blaming, diubah teman-teman. Diubah menjadi pertanyaan kenapa? Karena pertanyaan itu akan membuka possibility, membuka kreativitas kita. Kalau teman-teman blaming kan nggak ada possibility. Nah, jadi saat kita merasa ini kok buncek no ya, ini apa ya? Apa yang bisa nggak saya ngubah ini? Bisa.
Gimana caranya saya ngubah ini untuk menjadi lebih baik, gitu ya. Terus apalagi yang mungkin? Terus bagaimana bisa lebih baik dari ini? Nah, selalu pertanyakan itu untuk apapun. Itu akan membuka eh, bahwa sadar teman-teman tuh pinternya luar biasa loh. Makanya ketika ditanya, dia itu akan kasih jawaban dan belajar untuk mendengar. Nah, jangan cuman mengandalkan ini kognitif. Kadang kognitif ini justru eh, satu sumber terbesar yang melimit kita. Ah, gak masuk akal. Jangan didengerin ya, itu teman-teman. Jangan, ini nggak masuk akal. Sebenarnya kognitif kita itu untuk melindungi supaya kita nggak sedih, nggak gagal, kan kecewa. Itu fungsinya. Makanya mereka itu sojok kemuluan itu dari kognitif. Tapi jangan didengerin, gitu ya. Karena teman-teman sudah dibekali oleh Tuhan itu subconscious mind yang luar biasa. Dia bisa menyimpan banyak data, dia bisa tahu apa yang harus dilakukan. Teman-teman bisa memimpin diri teman-teman sendiri ketika teman-teman itu bertanya. Ya, itu dulu yang diajarkan juga oleh mentor-mentor saya ya. Tapi waktu itu saya belum belum mengerti gitu ya, harus bayar puluhan juta dulu baru ngerti gitu ya. Padahal dulu udah diajarin untuk ngobrol sama diri saya sendiri gitu ya. Thank you loh Pak Jenik sudah mengajarkan saya itu ya. Terus complaining. Oh, itu tadi menyalahkan orang ya kalau blaming ya. Complaining ya mirip-mirip ya. Complaining itu ya sama juga menyalahkan ya. Blaming itu lebih ke ya yang salah dia bukan saya gitu ya. Kalau yang salah dia kan saya nggak perlu bertanggung jawab. Enak ya. Paling enak loh itu blaming itu. Tapi kalau misalnya kita berpikir saya yang menciptakan diri saya, bisa nggak blaming? Nggak bisa ya. Karena saya the creator. I'm the creator of my life. Nah, maka ketika dengar itu, bentar ya, lagi kasih tren. Sorry ya, ada anak saya. Ketika kita berpikir kitalah pencipta kehidupan saya, pencipta kehidupan saya melalui action tadi ya maksudnya ya, maka kita nggak ada ruang lagi untuk menyalahkan. Memang itu ngeselin ya teman-teman ya. Ketika saya belajar ini ngeselin banget sih. Jadi kan saya nggak bisa blaming-blaming lagi dong. Tapi apa yang kemarin-kemarin jadi masalah itu sudah tidak menjadi masalah lagi sebenarnya. Gitu. Itu yang saya alami ya ketika, rasanya kok wake hidup uripku masalah tok gitu dulu. Tapi setelah saya mempraktekkan ini yang simple ini, kok jadi nggak ada masalah ya? Karena saya punya kendali untuk mengubah itu ya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, bahkan muncul ide-ide bagaimana cara menjalankan ini dan itu, bagaimana solusinya ini dan itu hanya dengan bertanya itu tadi teman-teman. Jadi percayailah bahwa Andalah yang punya kendali. Anda yang nyetir hidup hidup teman-teman ini, eh, terutama dalam kehidupan finansial. Nah, kemudian sadari apa saja habit-habit itu, terutama dalam keuangan ya, itu yang bukan habitnya orang kaya gitu ya, rich mindset. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini. Jadi ketika kita itu, nanti boleh dicoba ya teman-teman ya. Kalau kita itu complaining, itu kita itu menjadi krab krab magnet. Jadi nyedotin sampah, magnetnya sampah. A living breathing crab magnet. Boleh dicoba ya teman-teman ya buat eksperimen aja. Coba teman-teman itu complaining gitu. Itu akan banyak hal yang datang yang perlu dikomplain. Saya pernah itu teman-teman yang kemarin yang masa pandemi itu ya, komplain tentang itu, tentang klaim. Begitu saya komplain tentang ini ya, mati-matian klaim itu semakin banyak kejadian klaim-klaim lain yang bikin ngeselin teman-teman. Pada satu titik itu capek. Ini apa ya? Kok capek banget ya, energi saya drowning ya, energi saya terserap gitu loh, drowning, habis. Nah, dari situ terus saya baca buku ini. Oh iya ya, aku lagi complaining. Makanya kok aku narik sampah-sampah yang untuk dikomplain ke dalam kehidupan saya lebih banyak lagi. Nah, sebagai gantinya kita mulai latihan untuk bersyukur. Apa yang bisa kita syukuri dari bisnis ini, dari hidup saya setiap harinya. Bahkan saya sekarang juga
mulai melakukan jurnal syukur. Dulu pernah ya jurnal syukur ya? Apa yang perlu apa yang bisa saya sadari, apa grateful. Ketika ada grateful, maka kita nggak ada judgement. Ketika ada judgement, judgement itu kayak menyalahkan ya, mengkomplain itu judgement. Nah, judgement sama grateful nggak bisa jadi satu. Nah, salah satu untuk menjadi hidup yang bahagia adalah ya dengan bersyukur ya. Caranya bersyukur adalah tidak ada judgement gitu ya. Nah, kemudian wealth file yang berikutnya itu, nah, rich people associate with positive, successful people. Perhatikan terhadap siapa teman-teman tuh sering ngobrol, sering berhubungan. Karena ini akan mempengaruhi teman-teman. Kalau sering kumpul orang apa tukang ikan itu kan bau ikan gitu ya. Sering kumpul sama tukang sampah bau sampah gitu ya. Saya nggak mendeskripsikan suatu pekerjaan, tapi ini hanyalah analogi gitu teman-teman. Kalau di sekitarnya teman-teman itu isinya yang diomongin gosip aja, nanti akan terpengaruh ke situ. Kecuali teman-teman kuat banget ya untuk mempertahankan, aduh saya pokoknya nggak komen gitu ya. Tapi akan lebih mudah kalau lingkungan teman-teman itu associate sama orang yang positif, sama yang sukses, yang dibahas itu tentang bisnis, yang dibahas tentang perkembangan diri, daripada bertahan di lingkungan yang negatif, yang nggak sukses, golek salahnya wong, wah yo pantesan yo gak sukses ya, padahal cuma cari temen aja, temen yang sama-sama nggak sukses gitu kan, ya biasa golek bolo gitu ya. Nah perhatikan, ketika teman-teman diajak ngomong atau diajak pindah atau diajak apalah ya, itu perhatikan orang itu apa yang diomongkan, apa yang dibawa. Karena itu adalah apa yang di dalam mereka itu yang keluar. Nah, salah satu kenapa sih kalau kita itu harus berhubungan dengan orang yang positif, dengan orang yang sukses? Pelajari mindsetnya teman-teman. Mindsetnya apa? Kemudian lihat actionnya, kemudian perhatikan resultnya. Saya sering ya teman-teman ya memperhatikan tuh untuk mencari inspirasi gitu ya. Oh ternyata dia tuh begitu ya. Oh begitu ya. Bukan terus mau pindah ke sana enggak. Sama aja yang dilakukan di sini sama di sana. Tapi saya mempelajari mindset dia tuh apa sih? Oh ternyata nggak cuman pengetahuan aja nih, ternyata dia tuh konsisten banget. Udah, itu yang di copy. Di copy kita juga harus konsisten. Karena seberapa banyak knowledge kita, kalau kita nggak konsisten, itu sia-sia teman-teman ya. Kunci yang paling berperan dalam satu hasil ya, hasil yang maksimal adalah konsistensi. Nah, itu yang diperhatikan, cara mereka ngobrol sama orang, cara mereka berhubungan dengan orang, kinerjanya mereka. Nah, kalau teman-teman sendiri itu, ini juga perlu kita sadari ya teman-teman. Kita mau dari bisnis ini ada yang, eh, aku tanya teman-teman deh, kalau aku soalnya kan maunya 1 M per bulan gitu pengennya ya. Kalau teman-teman tuh pengennya berapa sih income-nya di bisnis ini? Per bulan itu pengen berapa? Apakah pengen cuma 500.000, 1 juta, 10 juta, atau pengen berapa? Mm, 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 mm. Ah iya Mbak Nana. Iya dia sukses ya wajar ngomongnya pinter dari keluarga kaya ya. Itu pembenaran ya teman-teman ya. Enggak ya. Kalau dia pinter ngomong memang modal. Tapi kalau nggak ada konsistensinya ya nggak kemana-mana. Iya justifying tahun ini lagi resesi wajar. Susah cari omset. Padahal yang lain omsetnya lompat-lompat ya bener banget. Iya, buat alasan supaya dimaklumi kegagalannya atau keadaannya setuju. 1 miliar per bulan, 1 miliar, wih keren. 1 miliar semua ya, salam 1 miliar. Oke, pertanyaannya teman-teman, yang kita lakukan sudah mewakili hasil yang kita mau belum? Karena yang di tetangga 1 miliar itu meetingnya tiap hari loh trainingnya teman-teman. Nah, teman-teman kuat nggak? Cara kerjanya itu ya nggak cuma 5 jam itu ya, bisa-bisa kerjanya 16 jam itu. Gila loh kerjanya itu. Weekend kerja, oh masih apa dapat award juga masih kerja. Nah kita gimana? Sama nggak? Nah itu ya toh.
270 per bulan. Nah, saya sering mikir gitu ya, maunya kayak mereka. Terus cara kerjanya gimana? Trainingnya gimana? Terus di monitoring nggak muncul, nggak ini gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya disadari. Kemudian apa yang bisa saya lakukan ya? Can I change this? Saya nanya gitu, bisa nggak saya ngubah ini? Bisa. Gimana saya ngubahnya ini gimana? Apa yang perlu saya tambahkan? Apa yang perlu saya kurangi? Oh ya mungkin nonton drakornya saya kurangi. Apa yang perlu ditambahkan? Ya, kalau belum bisa jawab sendiri mungkin bisa konsultasi dengan mentornya ya. Karena biasanya ketika kita sudah beban emosinya itu sudah nggak ada, biasanya wisdomnya keluar. Nah, itu sudah anugerah dari Tuhan ya teman-teman ya. Ketika kita itu ada beban emosi itu kayak pakai kacamata, nggak kacamata sih kayak pakai tong sampah ditaruh ditutupin gini ya, pakai tong sampah gitu ya, nggak bisa lihat. Itu karena beban emosinya. Nah, ketika kita menyadari ada beban emosi, dipisahkan bahwa beban emosi itu bukan saya, itu hanyalah program di masa lalu dan sudah tidak berkontribusi lagi terhadap kehidupan saya sekarang dan masa depan. Nah, maka baru bisa diprogram lagi ke depannya. Wisdomnya pun juga keluar gitu. Apa yang perlu ditambahkan dalam hidup saya? Mungkin jam kerjanya perlu ditambahkan prospectingnya, dicari tahu bagaimana cara prospectingnya yang efektif, bagaimana. Nah, itu perlu dikulik ya teman-teman. Jadi nggak cuman mau aja, tapi apapun yang diperlukan untuk menuju 1M itu apa gitu. Oke, keren deh 1M semua. Habis ini lunch di Singapura, dinner em, di Swiss ya teman-teman ya. Lanjut ya. Oke, selanjutnya hmm, well, berikutnya. Rich people are bigger than their problems. Poor people are smaller than their problem. Nah, mungkin ada yang tahu ini teman-teman. Artinya apa? Ini saya alamin dulu ya teman-teman ya. Em, saya selalu menganggap masalah itu lebih besar dari dari saya gitu ya. Sehingga kalau ada masalah sedikit itu dulu cenderung duduk di pojokan dan merasa orang yang paling besar masalahnya gitu. Pernah ada yang ngalamin? Ada ya? Itu mentor-mentor saya tahu dulu saya gimana itu. Kayak gitu itu saya itu. Punya masalah dikit tuh rasanya orang paling susah sedunia gitu ya. Nah, sebenarnya juga udah dikasih tahu gitu dari Pak Alam, Pak Jenik, cuman saya tuh kayak nggak ngeh gitu ya. Butuh disuruh bayar puluhan juta gitu baru ngeh gitu ya. Bahwa sebenarnya kuncinya itu ya naikin energinya, vibrasinya, kemudian eh, tinggal dibuang beban emosinya, udah. Contoh gini ya. Contoh, oh ya, paling gampang itu gini. Kita tuh cenderung memberi label gitu terhadap suatu masalah atau kejadian. Padahal sebenarnya masalah atau kejadian itu netral. Sama kayak hujan gitu ya. Ada yang membuat hujan itu masalah, benci. Karena itu jemuran nggak kering-kering gitu misalnya. Tapi di daerah lain bersyukur karena hujan itu sawahnya nggak kering, panennya lebih gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah itu kan tergantung cara kita memaknai. Karena semua kejadian tuh nggak ada maknanya, netral. Apa yang teman-teman atau saya ya dulu pikir itu sebuah problem, ternyata itu cuma cara pandang saya yang membuat itu sebagai problem buat saya. Nah, ternyata setelah saya tahu bahwa semuanya itu nggak usah dibikin signifikan dan nggak usah dibuat personal, belajar untuk melihat segala sesuatunya itu apa adanya, as is. Hujan ya hujan, nggak usah dimaknai itu baik buruk gitu ya hujan ya hujan gitu aja. Nah, itu membantu saya untuk menjalani hidup itu jauh lebih berkemudahan, teman-teman. Begitu juga dengan masalah-masalah teman-teman ya, saya mungkin nggak tahu apa yang terjadi ya. Iya Pak, harus lebih tinggi. Karena yang membuat kita itu membuat itu problem itu besar ya, pemaknaan kita terhadap masalah itu. Nah, jadi ketika ada suatu masalah, coba disadari,
dan dihilangkan pemaknaannya itu. Nggak ada ini baik atau jelek terhadap orang misalnya ya. Kita paling sering nge-labelin orang terutama pasangan ya. Pasangan kita itu hari ini itu berbuat A gitu misalnya ya. Tapi kita pakai label A itu sekarang dan selamanya dan sampai kapanpun saya meninggal itu dilabelin A. Lah, saya belajar di NLP itu teman-teman, kalau lagi screening orang, itu tuh screening hanya untuk detik itu, untuk saat itu. Nggak boleh hasil screeningnya itu dipakai untuk masa depan, itu nggak boleh teman-teman di NLP itu. Saya baru tahu, oh gitu. Jadi nggak boleh di labeling untuk selamanya. Ya screening ya untuk saat ini. Loh terus kenapa kok aku pakai labeling itu yang lain-lain ya, terutama pasangan, anak gitu ya, yang terdekat. Begitu juga dengan upline, downline. Nah saya belajar untuk terlepas dari itu semua, nggak ada labeling. Karena orang baik nggak selamanya baik loh teman-teman. Baik saat ini bisa juga kan dia bisa jadi nggak baik di masa depan. Begitu juga dengan orang yang nggak baik buat orang lain bisa juga baik buat orang-orang ini gitu ya. Saya juga sering pernah mengalami bahwa orang ini dihujat banyak orang, tapi ke saya dia nggak pernah yang aneh-aneh ya. Saya nggak ikut menghujat karena dia tidak pernah berbuat yang jelek terhadap saya. Nah, gitu teman-teman. Caranya ya disadari bahwa eh, apa yang teman-teman nilai baik itu ya untuk saat ini. Setelah itu ya lupakan, nggak usah di label, wah upline-ku buai pak, buai pak gitu ya misalnya. Sehingga ketika kita punya harapan bahwa wah upline-ku iki wapi Prek. Namanya kita upline manusia ya teman-teman ya. Kadang-kadang juga berbuat salah gitu ya. Terus satu saat nih ke depan nih upline-nya ada berbuat sesuatu yang nggak sesuai harapan kita gitu ya. Padahal upline-nya nih nggak tahu kita downline-nya berharap apa terhadap dia gitu ya. Dia kecewa. Kenapa? Karena attitude-nya upline-nya itu tidak sesuai dengan harapan dia. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah dia kecewa terhadap harapan dia sendiri. Nah, itu yang sering terjadi sama pasangan juga, sama anak juga ya. Sama anak itu apalagi harapan saya besar sekali sama anak. Sehingga kadang-kadang itu kecewa karena anak saya tidak bisa memenuhi harapan saya. Nah, itu yang harus dilepaskan semua teman-teman. Gak ada harapan, ya lihatlah anak atau bisnis atau siapapun juga itu seperti apa adanya. Jangan ada penilaian. Gitu. Yang selanjutnya, share screen. Selanjutnya, oke. Nah, rahasia menjadi sukses itu adalah not to try to avoid or get rid or shrink from your problems. The secret is to grow yourself so you are bigger than your any problem. Ya itu tadi ya. Ini juga tadi yang saya bicarakan itu bahwa kunci menjadi sukses itu bukan kalau punya masalah itu terus di avoid itu apa? Saya kok ya avoid dihindari. Ya tuh. Bukan untuk dihindari terus atau dikecilkan juga enggak, tapi ya itu tadi menumbuhkan diri kita sehingga kita lebih besar dari problem kita. Nah, caranya juga tadi itu yang sudah saya share itu sih teman-teman. Caranya tidak membuat itu signifikan. Nah, ini jadi satu sih, saya share sekalian deh. Jadi satu. Bentar ya. Nah, ini juga. Jadi kalau Anda, teman-teman merasa punya sebuah problem yang besar dalam hidup ya, itu artinya ya teman-teman menganggap diri teman-teman sendiri itu kecil gitu. Sama kalau kita sirik sama orang ya, kita sirik sama si A, artinya teman-teman menganggap si A itu lebih besar dari teman-teman. Jadi kalau ada yang sirik sama teman-teman, berbahagialah. Artinya dia menganggap teman-teman tuh lebih dari mereka, makanya disiriki. Jadi kalau ada yang sirik, tepuk tangan. Hore, I'm famous, I'm big, gitu. Nggak usah diapa-apain juga, gitu ya. Nah, caranya itu tadi yang saya sering praktekkan itu, salah satu to grow ourselves itu adalah yang pertama hubungan dengan diri sendiri. Bagaimana kita melihat diri saya sendiri. Tadi yang saya omongin di depan ya, how you see yourself.
Seringkali kita itu kalau melakukan sesuatu yang kurang berkontribusi, kita nyalahin diri sendiri. Aduh, kok aku salah sih, presentasi salah terus, anjane aku iki gak iso. Hitung-hitungan itu aku nggak pernah bisa. Nah, itu adalah bentuk labeling, judgment yang mana nggak berkontribusi. Maka ketika teman-teman ngomong, aku ini gak iso hitung-hitungan, langsung nutup possibility-nya. Saya dulu juga begitu teman-teman ya, karena saya benci banget dengan matematika gitu ya, karena gurunya galak banget. Diajarin mama saya matematika itu mata saya dijiwitin ya, sampai nangis-nangis gitu ya waktu ujian, makanya saya benci banget. Jadi yang saya lakukan adalah saya tidak mau hafal perkalian ya, nggak apa-apa, yang penting MDIT. Itu adalah bentuk protes subconscious saya karena begitu bencinya sama math. Tapi teman-teman waktu saya belajar CFP, ternyata itu ada ujian berhitungnya, ngitung bunga ke pounding lah, inilah itulah. Lah, saya kan punya mindset aku ini nggak bisa hitung-hitungan gitu kan. Tapi karena ya niat saya lebih besar ya akhirnya ya sudahlah ya, saya pasrah jalanin aja. Ternyata ya saya pinter loh teman-teman, saya lulus gitu ya. Ternyata bisa ya. Jadi nggak ada. Itu semua hanyalah program dari masa lalu. Jangan dipercayai, jangan didengerin. Kalau saya ini nggak bisa, nggak bagus dengan angka, jangan percaya ya. Karena itu bukanlah kebenaran. Oke, belief is a comment to the nervous system. Hati-hati. Ketika teman-teman ngomong saya ini memang nggak pinter dengan hitung-hitungan, dengan angka, maka belief itu akan memerintah your nervous system, sistem syaraf Anda untuk benar-benar jadi goblok gitu. Apakah itu kebenaran? Bukan. Belief itu adalah pemikiran-pemikiran yang Anda konfirmasi sebagai kebenaran. Jadi belief itu belum tentu kebenaran. Oke? Jadi kepercayaan-kepercayaan, cara pandang itu sama ya, atau itu kan beda istilah aja. Atau belief yang salah, yang konslet, perlu disadari, terus hentikan ya teman-teman ya. Oke, ini sudah nggak berkontribusi lagi, jangan dipakai lagi. Saya memang nggak, apa, oh saya tuh nggak bakat bisnis. Oke, disadari, ini berkontribusi nggak? Kalau saya punya belief ini, apakah kepercayaan saya ini bisa membuat hidup saya lebih besar? Berkontribusi itu maksudnya itu ya. Bisa nggak ini membuat bisnis saya lebih maju, saya lebih kaya? Kalau nggak bisa, stop. Jangan pernah ucapkan itu lagi, ganti. Ya, saya mau belajar tentang bisnis, gitu. Jadi ganti, terutama perkataan-perkataan yang sering Anda katakan terhadap diri Anda sendiri, itu kan Anda ulang-ulang toh. Terus ngomong gitu, aku memang gak pinter, memang gak ayu, aku memang lemu. Ya itulah kenyataan Anda. Ya, jadi setiap event dalam guyonan ya. Karena itu yang terus Anda ulang, 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 ulang. Ya itulah yang Anda ciptakan dalam hidup. Kemudian relasi terhadap diri sendiri ini perlu diperbaiki ya teman-teman. Bagaimana kita memandang diri sendiri? Apakah kita memandang diri kita itu layak untuk sukses? Siapa saya? Kalau aduh saya ini yo apalah, saya ini cuma ibu rumah tangga, gak ono prestasi, gak ono background. Gimana perasaan Anda? Lemes atau semangat? Lemes ya? Lah ganti. Jadi mengenali caranya itu tadi, jangan pernah menghakimi diri Anda sendiri. Anda salah pun nggak apa-apa, tinggal pilih yang lain. Misalnya melakukan kesalahan dengan apa gitu ya. Oh ini ya udah, aku bisa pilih yang lain. Nggak usah terus dihakimi, aduh aku kok cek goblok ya milih ini. Saya dulu gitu soalnya. Saya suka sekali menghakimi diri saya sendiri. Nah, caranya untuk bisa grateful, untuk bisa bersyukur, mensyukuri diri sendiri, mencintai diri sendiri adalah dengan tidak menghakimi diri sendiri. Itu dulu yang pertama, mulai menerima diri sendiri bahwa kita bisa gitu ya. Gimana kita bisa jadi milioner kalau kita saja nggak bisa menerima diri sendiri, nggak bisa melihat kita sebagai milioner saat ini. Kan semuanya dimulai dari mindset ya, dari pikiran, dari imajinasi, dari be. Be dulu baru being dulu baru have. Being itu di mana ya? Being itu ya di bagaimana kita memandang gitu ya diri kita. Oh, milioner itu kan dimulai dari imajinasi dulu, pemikiran dulu, baru ke realita. Nah, caranya ya itu tadi. Yang pertama, nggak menghakimi. Yang kedua, perhatikan apa yang kita omongkan, diganti dengan yang baru, gitu ya. Ini nggak ada tanya jawab kan, teman-teman, Pak Alam, Pak Jenik, gitu ya.
Bagaimana perasaanmu terhadap diri sendiri? Kalau presentasi itu, kalau teman-teman itu menghakimi ya, ngomong sama orang aja nanti nggak pede loh teman-teman. Saya dulu gitu ya, karena sering hakimi, merasa rendah diri, sehingga ngomong sama orang yang lebih dari saya itu saya nggak pede gitu ya. Ternyata setelah nggak menghakimi, saya ngomong sama siapa aja bebas, karena saya mulai mencintai, belajar untuk mencintai diri saya sendiri. Apakah saya ini berhak kaya? Terus gimana action kita ini kalau kita nggak mood. Nah, saya dulu kalau nggak mood kelihatan, semua pasti tahu. Wah, iki Shirley, Raine merengut KB, iki pasti nggak mood gitu. Pak Ahmad itu ketawa-ketawa tahu ya kalau di bisnis stock itu kalau sudah mukanya udah mendung, nah, itu pasti ada masalah dulu ya. Ya, jadi belajar untuk gimana sih ngatasinya kalau nggak mood terus harus presentasi itu gimana? Kalau lagi tukaran sama pasangan terus harus presentasi atau harus ngisi training itu terus gimana? Ya jangan dijadikan signifikan gitu ya. Anggap aja itu oh perbedaan perbedaan pendapat. Sana marah-marah ya nggak apa-apa. Dilihat aja sana marah-marah, saya nggak ngelihat itu sebagai serangan terhadap diri saya. Karena bisa jadi dia lagi ngalamin bad day, nggak ada hubungannya dengan saya. Sebenarnya ketika seseorang ke-trigger dengan kita itu sebenarnya dia lagi berurusan dengan dirinya sendiri. Nggak ada masalah dengan saya. Jadi saya melihatnya itu ya seperti kayak lihat berita gitu aja. Nah, itu kan berpengaruh ya teman-teman ya dengan cara kita lagi nggak mood terus harus membangun bisnis ini gitu.